Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gadisena pada mata pelajaran ekonomi kelas 11. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai modul 6 yang berkaitan dengan pendapatan nasional dan kesejahteraan ekonomi. Unit 1, memahami konsep pendapatan nasional. Berikut pembahasannya. Unit 1, memahami konsep pendapatan nasional. Produk domestik bruto atau gross domestic product adalah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. GDP juga dapat dihitung dari jumlah total konsumsi di sebuah negara, selain dengan menghitung dari jumlah total produksi barang dan jasa, baik konsumsi rumah tangga, konsumsi sektor usaha, maupun konsumsi pemerintah. Untuk menilai kondisi perekonomian sebuah negara, tinggi rendahnya GDP bisa digunakan sebagai salah satu indikator. Pada saat ekonomi sedang memburuk, maka mengindikasikan bahwa GDP sedang rendah. Sedangkan pada saat ekonomi sedang membaik, maka mengindikasikan bahwa GDP sedang tinggi. Berikut disajikan tabel produk domestik bruto Indonesia dalam miliar rupiah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami perbaikan karena jumlah GDP mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Lalu, bagaimana dengan GDP Indonesia sekarang? Apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Untuk mengetahuinya, coba Anda telusuri dari sumber referensi yang lain. Selanjutnya, setelah Anda melihat data GDP pada slide sebelumnya, perlu dipahami bahwa dari data GDP tersebut dijadikan dasar untuk menghitung indikator ekonomi penting lainnya dalam konsep pendapatan nasional. Apa saja itu? Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada produk nasional bruto atau gross national product. Dihitung dengan cara GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto dari luar negeri adalah pendapatan penduduk negara dari luar negeri dikurangi pendapatan penduduk asing dari dalam negeri. Misal, GDP dalam miliar rupiah negara dikali sebesar 5.400.250, pendapatan penduduk negara dikali yang ada di luar negeri yaitu sebesar 250.300, dan pendapatan penduduk asing di negara dikali sebesar 425.120.
Maka jumlah GNP adalah 5.400.250 ditambah 250.300 dikurangi 425.120, sehingga 5.400.250 dikurangi 174.820. Hasilnya adalah sebesar 5.225.430. Pembahasan berikutnya ada produk nasional neto atau Net National Product. Dihitung dengan cara NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Penyusutan adalah berkurangnya nilai barang-barang tahan lama karena pemakaian. Misal, penyusutan sebesar 12.030, maka jumlah NNP adalah 5.225.430 dikurangi 12.030, maka hasilnya sebesar 5.213.400. Pembahasan berikutnya yaitu ada pendapatan nasional neto atau Net National Income. Dihitung dengan cara NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa dilimpahkan ke orang lain, misalnya pajak pertambahan nilai, seperti membeli makanan, pulsa, atau barang lainnya. Bisa saja orang yang menikmati berbeda dengan orang yang membayarnya. Sedangkan subsidi berupa bantuan pemerintah kepada masyarakat. Misalnya, pajak tidak langsung sebesar 120.750 dan subsidi sebesar 23.000, maka jumlah NNI adalah 5.213.400 dikurangi 120.750 sebagai pajak tidak langsung dan ditambah 23.000 sebagai subsidi. Maka hasil yang didapatkan adalah 5.115.650. Selanjutnya, yang keempat ada pendapatan perorangan atau personal income. Dihitung dengan cara PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi penjumlahan dari iuran sosial ditambah asuransi ditambah laba ditahan dan ditambah pajak perseroan. Transfer payment adalah penerimaan bukan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan tahun lalu. Jaminan sosial bisa berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, ataupun kematian. Asuransi berupa pengumpulan dana yang dipakai untuk membiayai atau memberi ganti. Laba ditahan adalah laba yang tidak dibagikan kepada anggota atau penanam modal. Sedangkan pajak perseroan adalah pajak yang dibayar perusahaan. Misalnya,
Transfer payment sebesar 34.650, iuran sosial sebesar 22.120, asuransi sebesar 45.300, dan laba ditahan sebesar 65.240, serta pajak perseroan sebesar 29.670. Maka jumlah PI adalah 5.115.650 ditambah 34.650 sebagai transfer payment dikurangi penjumlahan dari 22.120 adalah iuran sosial ditambah 45.300 sebagai asuransi ditambah 65.240 yang merupakan laba ditahan ditambah 29.670 adalah pajak perseroan. Maka 5.115.650 ditambah 34.650 kemudian dikurangi 162.330. Hasil yang didapatkan adalah sebesar 4.087.970. Pembahasan berikutnya yang kelima ada pendapatan bebas atau disposable income. Dihitung dengan cara DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya tidak bisa dialihkan ke orang lain, seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak kendaraan. Siapa yang memilikinya, maka ia yang wajib membayarnya. Misalnya, pajak langsung sebesar 112.970, maka jumlah DI adalah 4.987.970 dikurangi 112.970 sebagai pajak langsung. Maka yang dihasilkan adalah sebesar 4.875.000. Demikian pembahasan mengenai modul 6 unit 1. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.